Damai. Damai adalah istilah yang nyaman untuk didengar dan indah untuk dibayangkan. Selaras dengan suasana tanpa kekerasan, suasana tanpa keresahan, tergambar harmoni, toleransi, manisnya menghargai, dan sejuknya relasi yang saling memanusiawi. Damai menjadi tatanan yang sangat didambakan semua orang, di mana di dalamnya tak ada jiwa-jiwa yang berbenturan dan saling bermusuhan. Damai, garis besarnya berada pada penyesuaian yang baik dari manusia kepada penciptanya, dari manusia dengan manusia lainnya. Damai menunjukkan keadaan yang menenangkan dan menenteramkan. Mari menjelajah lebih dalam tentang sebuah ungkapan yang terdengar berulang kali. Berdamai dengan diri sendiri. Kalimat bernada nasihat yang tak asing lagi di telinga kita. Namun, menjalankannya tak semudah kelihatannya. Berdamai dengan diri sendiri adalah keadaan saat kita telah mampu menerima semua hal yang ada di dalam diri dan kehidupan kita. Kelebihan, kekurangan, luka batin, bahkan kesalahan yang kita buat di masa lalu. Harapannya kita bisa menjalani kehidupan yang lebih tenang dan bahagia. Setiap orang mungkin membutuhkan waktu dan jalan yang berbeda untuk bisa mewujudkannya. Mungkin kita juga mencoba berbagai cara. Mulai dari meluangkan waktu untuk diri kita saja. Kita juga mungkin sudah berusaha meningkatkan rasa syukur kita, mencoba berlatih untuk memaafkan segalanya, dan berusaha menerima kegagalan yang pernah ada dalam hidup kita. Ya, semua itu merupakan langkah-langkah yang sebenarnya sudah tepat untuk kita upayakan. Namun, seringkali kita menghentikannya karena satu dan lain hal. Karena mungkin kita yang belum bertemu dengan damai itu. Meluangkan waktu sendiri menjadi sarana yang baik untuk berdamai dengan diri. Membuka peluang untuk menemukan kembali, memikirkan ulang segala nilai dan semua yang kita sukai. Begitupun dengan syukur. Kita perlu meningkatkannya, menyadari dan mengakui bahwa ada banyak kebaikan di dalam hidup kita yang mungkin orang lain tak memilikinya. Kita juga perlu memaafkan. Saat kita mampu memaafkan kesalahan orang lain dan kesalahan diri kita, artinya kita sudah bisa melapangkan hati untuk menerima segala hal yang terjadi. Memberi maaf bukan sekedar mengatakan aku sudah memaafkan, tapi harus melibatkan keikhlasan hati, empati, dan kesediaan hati untuk mengubah perilaku yang berhubungan dengan kesalahan itu. Juga tentang kegagalan, pernahkah kita menilai bahwa gagal adalah sesuatu yang lumrah terjadi pada siapapun? Berlarut dalam kegagalan seringkali menjadi penyebab sulitnya merasakan kedamaian. Padahal gagal adalah hal yang sangat normal. Kita perlu tegar dan menerima setiap rasanya. Kita juga perlu sadar bahwa kegagalan tak hanya menimpa diri kita saja. Orang lain pasti mengalaminya juga.
Berdamai memang bukan perkara mudah, apalagi jika belum siap untuk melakukannya. Kita harus merangkul kekurangan dan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk perjalanan kita. Hei, kita pasti pernah berada pada fase ketika kita tak bisa menerima segala kurang yang ada, merasa tak cukup dengan semuanya, dan benci begitu saja muncul sebagai reaksi alami pada apapun yang terjadi. Sekali lagi, menerima baik dan buruknya keadaan tentu bukan hal yang mudah dilewati. Namun, berdamai dengan sendiri melalui cara menerima diri rasanya akan jauh lebih baik untuk dijalani. Berdamai dengan diri adalah suatu perjalanan yang panjang. Untuk mencapainya, kita perlu mengenali diri, mencintai diri, kemudian kita baru bisa menerima diri. Ada sebuah ungkapan dari seorang bijak bahwa hidup yang tak ditelaah adalah hidup yang tak layak dijalani. Ada benarnya memang, dengan mengenal diri sendiri, seseorang mengetahui apa yang mesti jadi tujuan menjalani, kemampuan yang tersadari, bakat-bakat yang dimengerti, serta tahu menggunakan kelebihan demi mencapai sebuah tujuan. Dengan demikian, seseorang lebih mampu menemukan makna dan kepenuhan dari dirinya dan hidupnya. Mungkin terkesan remeh, namun kenyataannya masih banyak orang yang tidak bisa mengetahui kelebihan dan kekurangannya, tak mengetahui tujuan hidupnya, dan yang lebih parah lagi, tak bisa mendeskripsikan dirinya. Orang yang tak mengenal dirinya tentu akan jauh lebih sulit menentukan apapun yang akan dilakukannya dan merumuskan semua tujuan hidupnya. Dalam proses mengenal diri, sebenarnya kita sedang merefleksi diri. Belajar untuk mulai jujur pada perasaan diri dan menerimanya sepenuh hati, sehingga kita bisa menerima segala rasa sakit yang menyelimuti. Marilah menjadi manusia yang terus berusaha dan tak lupa cara bahagia.